Sekali lagi saya baca, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika hidup kita merenungkan firman Tuhan, maka kita percaya kita tidak akan tersesat dan kita tidak akan salah melangkah. Berapa banyak orang tersesat, berapa banyak orang salah melangkah karena hidupnya tidak merenungkan firman, tidak menghidupi firman yang mengerti kata amin. Tetapi waktu hidup kita menghidupi firman, merenungkannya, melakukannya, maka terang Tuhan itu akan menyertai jalan-jalan kita. Kita tidak akan tersandung, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan kesasar. Karena apa? Karena Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kitab Amsal berkata, pasal yang ketiga, dikatakan ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, artinya jangan setengah-setengah, jangan sedikit-sedikit, tapi sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Otak manusia itu cuma sebesar bakpao. Yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Mungkin orang ada yang punya IQ bisa mencapai mungkin 150, mungkin ada mungkin yang 200, tapi tetap saja terbatas. Yang mengerti kata amin. Tapi mari kita mau mengandalkan yang tidak terbatas. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah penguasa surga. Dialah Yesus namanya. Yang percaya katakan amin. Dikatakan dalam ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan dekat sama Tuhan. Dia akan selalu berkata kepada kita. Tuhan bisa menyampaikan lewat hamba Tuhan, lewat sahabat, lewat orang-orang yang dekat dengan kita. Dia akan selalu menyampaikan pesan kepada kita semua. Yang mengerti kata amin. Yuk kita lihat berikutnya. Bagaimana kita dapat dituntun oleh Tuhan? Yang pertama itu apa? Tuhan memberi arah, atau bahasa lainnya apa? Guidance. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan nggak pernah memaksa, tapi Tuhan akan selalu siap menuntut kita kalau kita memberi diri untuk dituntut. Yang mengerti kata amin. Bagaimana kita mendapat tuntunan Tuhan? Yaitu positioning. Ada bahasa Tuhan tahu posisi kita. Kalau kita menggunakan map, titik di mana kita berada, map sudah mendeteksi kita di mana. Yang mengerti amin. Mau dimanapun, dia asalkan ada sinyal yang tahu posisi kita di mana. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, ayat 139 yang pertama, untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Itu Tuhan. Engkau mengetahui kalau aku lagi duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, kata Tuhan. Kata firman Tuhan, dikatakan ketiga, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbalik. Segala jalan kau maklum. Tuhan mengetahui seluruh hidup kita. Artinya apa? Apapun keadaan kita, dimanapun posisi kita, Tuhan paham, Tuhan tahu, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Mungkin sahabat kita, kalau kita lagi banyak uang, senang kumpul sama kita. Siapa yang gak senang? Dia yang jadi bos, dia selalu apa? Traktir kita. Makanya ada pepatah berkata, ada gula, ada semua. Tapi seringkali kita sedang terpuruk, kita sedang susah, kere, satu demi satu mulai mungkin melupakan kita, meninggalkan kita. Jadi Tuhan tahu keadaan kita.
Dimanapun kita berada, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, dalam keadaan punya pergumulan, Tuhan tahu. Dan Dia ada bersama-sama dengan kita.